Bayangkan, sebuah kerajaan Nusantara yang wilayah pengaruhnya membentang dari Sumatera hingga Papua, dari Semenanjung Malaya hingga Filipina. Kerajaan itu bernama Majapahit, dan di puncak kejayaannya berdiri seorang raja muda yang cerdas, visioner, sekaligus tragis dalam kisah cintanya. Dialah Raja Hayam Wuruk, penguasa terbesar dalam sejarah Majapahit. Di video ini, kita akan mengulas siapa sebenarnya Hayam Wuruk, bagaimana ia membawa Majapahit ke masa keemasan, tragedi Perang Bubat yang mengguncang hidupnya, hingga warisan besarnya bagi Indonesia modern. Nama Hayam Wuruk terdengar unik. Dalam bahasa Jawa kuno, nama ini sering dimaknai sebagai ayam jantan muda yang terpelajar, simbol keberanian, semangat muda, dan kecerdasan. Namun, ketika dinobatkan sebagai raja, ia memakai gelar resmi Sri Raja Sanagara. Hayam Wuruk naik takhta pada usia 16 tahun, menggantikan ibunya, Tribhuwana Tunggadewi, yang memilih turun tahta setelah Majapahit berada dalam kondisi stabil. Usia muda ini justru menjadi kelebihannya. Hayam Wuruk tumbuh sebagai raja yang energik, terbuka terhadap nasihat, dan memiliki visi besar bagi Nusantara. Tidak bisa dibantah. Kejayaan Hayam Wuruk berjalan beriringan dengan sosok Mahapatih legendaris, Gajah Mada. Gajah Mada telah mengucapkan Sumpah Palapa, janji untuk tidak menikmati kenikmatan dunia sebelum Nusantara bersatu. Dan pada masa Hayam Wuruklah, sumpah itu benar-benar terwujud. Di bawah kepemimpinan mereka, Majapahit menguasai Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua hingga Tumasik Singapura dan sebagian Filipina. Menariknya, kekuasaan ini tidak selalu lewat penaklukan militer. Banyak wilayah berada di bawah pengaruh Majapahit melalui diplomasi, hubungan dagang, persekutuan politik. Inilah yang menjadikan Majapahit sebagai kemaharajaan Nusantara, bukan sekadar kerajaan lokal. Di balik kejayaan itu, tersimpan kisah paling tragis dalam hidup Hayam Wuruk. Pada masa Perang Bubat tahun 1357, Hayam Wuruk berniat menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri cantik dari Kerajaan Sunda. Niat ini bukan untuk menaklukkan Sunda, melainkan murni keinginan pribadi. Bahkan disebut berawal dari ketertarikannya pada lukisan sang putri. Namun, disinilah tragedi bermula. Gajah Mada memandang pernikahan ini sebagai kesempatan politik dan menuntut agar putri Sunda diserahkan sebagai tanda takluk. Kesalahpahaman ini memicu bentrokan di lapangan Bubat. Akibatnya, Raja Sunda gugur. Seluruh rombongan Sunda tewas. Dyah Pitaloka memilih bela pati, bunuh diri demi kehormatan. Hayam Wuruk sangat terpukul. Hubungannya dengan Gajah Mada merenggang, dan sejak saat itu, ekspansi Majapahit mulai melambat. Berbeda dari gambaran raja yang hanya duduk di istana, Hayam Wuruk dikenal gemar belusukan. Ia sering melakukan perjalanan kerajaan atau terba, turun ke bawah, ke berbagai wilayah Majapahit. Perjalanan ini tercatat rinci dalam Kitab Negara Kretagama. Tujuan utamanya melihat langsung kondisi rakyat, memeriksa pertanian dan irigasi, menjaga stabilitas wilayah. Gaya kepemimpinan ini membuat Hayam Wuruk bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai rakyatnya. Masa pemerintahan Hayam Wuruk adalah zaman emas kebudayaan Jawa kuno. Dua karya besar lahir pada masa ini. Negara Kretagama, karya Empu Prapanca, ditulis tahun ke-1365. Kitab ini menjadi sumber sejarah utama Majapahit. Kemudian, Sutasoma, karya Empu Tantular. Dari kitab inilah lahir kalimat legendaris, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mongro. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kalimat ini kelak menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hayam Wuruk wafat pada tahun ke-1389. Sepeninggalnya, Majapahit kehilangan figur pemersatu. Terjadi konflik besar bernama Perang Paregreg, perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, dan Bre Wirabumi, anak dari Selir. Sejak saat itu, Majapahit perlahan mengalami kemunduran. Raja Hayam Wuruk bukan hanya penguasa besar, tetapi simbol puncak kejayaan Nusantara. Di masanya, wilayah luas, toleransi budaya, dan nilai persatuan telah menjadi fondasi bangsa ini. Terima kasih telah menonton video ini, tetap nantikan video kami selanjutnya.